teman-teman semuanya, hari ini kami akan mendatangi salah satu pengrajin tas. Lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah. Di sini kami akan menanyakan beberapa informasi tentang bahan dan juga cara pembuatannya. Mungkin video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tonton sampai habis ya. Kalian ngapain berdua di tengah jalan? Hampir aja kalian ketabrak. Emang kalian mau kemana? Kalian gak lupa kan kita hari ini kan kerja kelompok. Ah, malas, mending main ke kafe. Boleh nggak bekerja kelompoknya besok aja? Yang semangat dong, yang semangat dong. Kalian berdua, kita mah males ya, pengen kafe. Gak bisa, puter balik gak? Kita mau sekarang. Sekarang. Nah, stop, di sini udah. Oh jadi ini tempatnya. Ya, betul. Terus kita mau ngapain di sini? Nah, kita kan mau kerja kelompok nih. Jadi kita mau ngapain ya, Jasmine? Mungkin kita mau sedikit tanya-tanya ya ke pengrajin tas. Oke, kalau gitu yuk kita mulai masuk aja. Saat memasuki ruangan, kami ditunjukkan oleh beragam tas yang digantung. Penasaran bagaimana tas-tas unik ini dibuat? Yuk kita intip prosesnya, bahan apa yang digunakan dan alat apa saja yang dibutuhkan. Selamat sore Bapak. Iya. Saya Mada. Saya beserta rekan saya izin untuk mewawancarai Bapak terkait untuk memenuhi tugas proyek sekolah. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Nama saya Yanto, netap di sini 25 tahun lah kurang lebih. Produksi saya, usaha saya di bidang produksi tas. Ya gitu aja, silakan adek. Jenis tas yang diproduksi, terus bahan utama yang Bapak gunain itu apa? Untuk jenis tas kita biasanya produksi berdasarkan pesanan ya. Termasuk bahan juga. Jadi bahan itu tergantung permintaan konsumen. Jadi konsumen pinginnya model apa, ukurannya berapa, terus bahannya pakai apa, ya kita tinggal ngikutin aja kemauan konsumen gitu. Pertanyaan kedua Pak, siapa sih yang ngedesain tasnya tersebut itu? Untuk desain tas biasanya saya sendiri yang desain dari awal, bikin pola ya, bikin gambar dulu terus pola. Kapan sih Bapak mulai ngeproduksi tas itu? 20 tahunan. Lama banget ya Pak? Ya udah 20 tahun. Jadi ya awalnya belajar dari otodidak sih. Soalnya kalau untuk tas tuh nggak ada sekolahannya. Jadi tergantung diri kita mau belajar. Biasanya di mana sih Bapak masarin tas-tas yang Bapak bikin itu? Kalau dulu saya produksi, saya stok, terus ada yang minta baru kirim. Kalau sekarang kita bikin produksinya, bikin jadi vendor orang gitu maksudnya. Jadi si yang punya brand pesan ke kita gitu. Mengapa sih Pak Bapak lebih milih fokus ke penjualan tas daripada produk-produk yang lain, misalnya kayak sepatu dan lain-lain? Bukan penjualannya, memang saya dunianya di tas. Jadi untuk kita beralih ke produk lain, misalkan ke sepatu gitu, kita tuh harus belajar dari nol lagi. Ini pertanyaan terakhir dari kita. Bagaimana sih Pak proses produksi tas itu berlangsung? Habis itu bagaimana cara Bapak buat menentukan harga jual buat barang Bapak tersebut? Saya bikin dulu pola ya, tergantung model yang mereka pesan. Nah, udah dari pola kita kita bikin dulu satu untuk ngetes pola itu ada kekurangan apa enggak gitu kan. Nanti kalau udah pas, polanya udah matang gitu, baru kita produksi gitu.
setelah lihat sampel jadi. Untuk menentukan harga kita hitung dari bahan. Nah, nanti kita hitung bahan ini, misalkan bahan utama nih 1 meter jadi berapa, nanti hitung sletingnya berapa, terus mikanya berapa, terus aksesoris ini berapa. Itu kan dari pembelanjaan kita ketahuan tuh. Ya, Misalkan ini 120 piece harganya berapa, nanti dibagi 2 piece, ini kan 2 pakainya kiri kanan, nah jadi berapa harganya tinggal ditulis. Terakhir ongkos jahit, ongkos potong, sama nanti tambahlah keuntungan kita berapa persen gitu dari modal. Nah kita ajuin aja ke pemesan gitu ya. Dari situ biasanya suka ada tawar menawar lah, nanti dicari titik temunya aja. Istilahnya semasa dia masih bisa jual kan, istilahnya nggak ada masalah buat dia tuh gitu. Kalau untuk, tapi biasanya saya juga punya kisaran persentase untuk pengambilan keuntungan, nggak terlalu gede sih untuk zaman sekarang ya. Karena kompetitor banyak, jadi kita ngambilnya di angka bersih tuh 20%-an lah. Ini gramasi 600. Nah ini yang katun, dia ini kedura 1000 katun, kayak jenis-jenis Dolby. Ini pakainya buat variasi, dia bahannya ada coraknya kan. Ini Dolby Pak. Namanya Dolby. Dolby WP, Dolby waterproof juga. Nanti ini bisa dikombinasiin sama bahan yang polos tadi, namanya busa polyfoam. Jadi buat nanti nambah ketebalan di tas ya, di punggung sama di tali. Biasanya pakai pelapisnya pakai ini biar empuk.